Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Maratu Solia Agustin di podcast HMKM Cantia Adharma. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang lagi hype nih, yaitu mengenai pernikahan dini pada remaja bersama Ibu Zufra Inaya sebagai narasumber kita kali ini. Halo Ibu Zufra, bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Nah, Bu, kan ini lagi hype banget nih masalah mengenai pernikahan dini pada remaja. Kemarin ada beritanya di Ponorogo, bahkan di Gresik sendiri juga ada. Nah, kira-kira pemicu utama dari pernikahan dini pada remaja ini apa sih, Bu? Baik ya, menurut saya pernikahan dini pemicunya yaitu adalah penggunaan sosmed ya, dan internet ya yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga beberapa yang bisa diinikan. Pemicunya adalah penggunaan internet dan sosmed ya yang kurang bertanggung jawab ya, sehingga membuat kita ingin mencoba ya apa yang kita lihat ya. Terus yang kedua itu adalah pendidikan ya, di mana banyak yang mengesampingkan pendidikan, padahal dengan pendidikan kita bisa mengkat apa yang kita lihat dengan baik ya, yang tidak sesuai dengan norma maupun keadaan kita sendiri. Yang ketiga adalah lingkungan ya yang mendukung ya. Jadi adalah yang mendukung, pemicunya adalah lingkungan ya, teman sebaya ya. Kalau satu bisa, maka yang satunya ikut-ikut ya. Atau juga teman-teman mendukung seks pranikah ya. Saya kira itu. Lalu kan kemarin kita baru saja ada pandemi COVID-19, Bu. Nah, apakah pandemi ini juga menjadi salah satu faktor pemicu pernikahan dini ini? Baik, saya kira adanya pandemi itu merupakan pemicu walaupun tidak secara langsung, karena dari efek dari pandemi itu memicunya ke ekonomi ya, ekonomi yang baru memicukan pernikahan dini ini ya. Jadi dengan adanya pernikahan ini banyak beberapa orang tua ya yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya di bawah umur, tanggung jawabnya sudah lepas. Baik. Lalu untuk dampaknya sendiri, Bu, kira-kira dampak pernikahan dini ini bagi si ibunya sendiri itu apa sih, Bu? Dampaknya pernikahan dari untuk ibunya ya, yang ini adalah ada penurunan ya, mengganggu dalam pertumbuhan masa tulangnya ya. Jadi sebelum usia 20 tahun itu masih ada proses pertumbuhan di masa tulangnya. Terus yang kedua untuk kendalanya ibunya adalah karena organ reproduksi belum optimal ya, sehingga bisa menyebabkan beberapa penyerta, misalkan bisa DM, bisa hipertensi ya itu bisa. Terus yang kedua itu juga dari ibunya sendiri, dari organ reproduksi yang belum siap, itu juga pemicu CA cervix. Ya. Dan yang ketiga, dan juga bisa menjadikan ibu yang hamil di kurang dari 20 tahun itu, karena organ reproduksinya belum siap, bisa juga menimbulkan stunting. Karena apa? Karena organ yang belum siap, kalsium yang kurang, sehingga menyebabkan bayi dalam perkembangannya kan mesti ikut-ikutnya memerlukan kalsium ya, itu kurang penyerapannya. Jangan bisa menyebabkan stunting itu sendiri. Baik, jadi dampaknya itu nggak hanya untuk si ibunya saja, tapi juga untuk calon anaknya tadi ya. Di samping itu selain untuk si ibu ya, untuk pasangannya ya otomatis ya, kalau yang laki-lakinya itu belum siap terhadap ekonomi atau finansialnya, bisa menjadi pemicu kekerasan rumah tangga. KDRT. Ya, KDRT ya. Tuh. Ya.
ya otomatis berhubungan dengan psikologis ya, karena tadi belum siap secara ekonomi menafkahi sehingga bisa memicu ke psikologisnya yang ke KDRT itu tadi. Baik. Nah, ketika seorang remaja melakukan pernikahan dini ini otomatis ada kendali juga dari orang tua kan Bu. Nah, kira-kira kenapa sih Bu kok orang tua ini sampai mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan dini ini? Dari beberapa penelitian ya disimpulkan bahwa orang tua kebanyakan membolehkan mereka akibat dari seks pranikah. Ya, dan dari seks pranikah sehingga misal perempuannya hamil ya, sehingga mereka melakukan pernikahan dini itu untuk menutupi ini ya rasa malu ya mungkin orang tuanya. Nah, kira-kira pandangan masyarakat sendiri untuk mensikapi fenomena pernikahan dini ini gimana sih Bu? Sebaiknya kalau masyarakat ya, karena secara garis besar mereka belum mampu untuk membuat pernikahan itu sebaik mungkin ya. Jadi lebih baik mengadakan pernikahan sesuai dengan undang-undang pernikahan saja. Ya, karena dari beberapa fenomena yang ada, walaupun ada beberapa yang baik ya dari pernikahan dini, tetapi hasilnya hampir seluruhnya dari beberapa artikel yang saya baca itu berdampak ya terkait dengan pernikahan dini itu sendiri. Untuk pernikahan dini sendiri ini, apakah memiliki kelebihan dan juga kekurangannya Bu? Untuk pernikahan dini, kelebihan dari pernikahan dini ya, kalau kita sudah siap ya, kita sebenarnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan produktif ya. Sebenarnya di situ ya, dari segi usia kita memiliki anak itu kan dari kita nggak pas ya usia sekolah, usia itu kita bisa membersamai mereka dengan perbedaan yang tidak signifikan gitu. Itu keuntungannya, tapi dengan catatan itu tadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya yang masih usia sekitar 20 itu benar-benar ada, terus benar-benar sudah disiapkan dari segi ekonominya, finansialnya ya itu. Terus kekurangan jelas ya, karena kurang dari pernikahan ini, jika kita pendidikan kita terus pengetahuan kita kurang ya terhadap tanggung jawab dari suatu keluarga itu bagaimana ya, itu akan timbul berbagai masalah ya. Dari kitanya sendiri nanti tidak harmonis ya, dari pasangannya karena masih labil ya, terus dari anak-anaknya tidak punya potret orang tua yang ideal ya. Terus juga masih kan karena masih ada pembelajaran saling untuk tahu ya karakter masing-masing, itu kan butuh proses dan itu butuh satu effort menaikkan dan menurunkan emosi lah. Ini kan kalau masih remaja kan sulit ya untuk mengendalinya. Itu yang paling sulit di sini. Dan juga itu tadi kekurangan kita dalam pemahaman pendidikan maupun agama. Baik, mungkin ada nggak sih Bu tips and triknya untuk bagi pasangan muda dalam menghadapi emosi yang masih menggelora gitu loh bagi pasangannya? Sebenarnya ini bukan hanya pasangan muda aja ya, tetapi suatu keluarga. Keluarga kalau didasari dengan keimanan ya, itu munculnya akan baik ya. Itu karena di situ suatu keluarga tidak hanya memberikan ya, seorang orang tua memberikan kebutuhan anaknya secara fisik saja, tetapi moral ya. Jadi perkembangan anaknya itu kita tahu ya. Jadi tanggung jawab anaknya seberapa sehingga dia bisa melakukan satu pernikahan dini itu ya, itu bisa terkendali di sana. Tapi kalau tidak ada pembelajaran di sana ya, ya kita sesuaikan saja dengan usianya, karena nanti akan banyak si anak tersebut akan banyak belajar ya dari lingkungannya.
Yang jelas dengan usia 20 tahun itu sudah matang ya secara ini ya, secara fisik maupun psikisnya, karena banyaknya sudah beberapa terjadi perubahan karena ini juga permasalahan problem-problem yang dihadapi. Untuk pernikahan dini sendiri ini, apakah memiliki kelebihan dan juga kekurangannya, Bu? Untuk pernikahan dini, kelebihan dari pernikahan dini ya, kalau kita sudah siap ya, kita sebenarnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan produktif ya. Sebenarnya di situ ya, dari segi usia kita memiliki anak itu kan dari kita nggak pas ya usia sekolah, usia itu kita bisa membersamai mereka dengan perbedaan yang tidak signifikan gitu. Itu keuntungannya, tapi dengan catatan itu tadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya yang masih usia sekitar 20 itu benar-benar ada, terus benar-benar sudah disiapkan dari segi ekonominya, finansialnya ya itu. Terus kekurangan jelas ya, karena kurang dari pernikahan ini, jika kita pendidikan kita terus pengetahuan kita kurang ya terhadap tanggung jawab dari suatu keluarga itu bagaimana ya, itu akan timbul berbagai masalah ya, dari kitanya sendiri nanti tidak harmonis ya, dari pasangannya karena masih labil ya, terus dari anak-anaknya tidak punya potret orang tua yang ideal ya, tuh terus juga masih kan karena masih ada pembelajaran saling untuk tahu ya karakter masing-masing, itu kan butuh proses dan itu butuh satu effort menaikkan dan menurunkan emosi lah. Ini kan kalau masih remaja kan sulit ya untuk mengendalikannya. Itu yang paling sulit di sini. Dan juga itu tadi kekurangan kita dalam pemahaman pendidikan maupun agama. Baik, mungkin ada nggak sih Bu tips and triknya untuk bagi pasangan muda dalam menghadapi emosi yang masih menggelora gitu loh bagi pasangannya? Sebenarnya ini bukan hanya pasangan muda aja ya, tetapi suatu keluarga. Keluarga kalau didasari dengan keimanan ya, itu munculnya akan baik ya. Itu karena di situ suatu keluarga tidak hanya memberikan ya, seorang orang tua memberikan kebutuhan anaknya secara fisik saja, tetapi moral ya. Jadi perkembangan anaknya itu kita tahu ya. Jadi tanggung jawab anaknya seberapa sehingga dia bisa melakukan satu pernikahan dini itu ya, itu bisa terkendali di sana. Tapi kalau tidak ada pembelajaran di sana ya, ya kita sesuaikan saja dengan usianya, karena nanti akan banyak si anak tersebut akan banyak belajar ya dari lingkungannya. Yang jelas dengan usia 20 tahun itu sudah matang ya secara ini ya, secara fisik maupun psikisnya, karena banyaknya sudah beberapa terjadi perubahan karena ini juga permasalahan problem-problem yang dihadapi. Nah, kira-kira tindakan mana sih Bu yang paling tepat dari memberikan penyuluhan pada keluarga atau memberikan pendidikan pernikahan dini bagi anak-anak atau remaja? Kalau saya kira dua-duanya ya harus, nggak ada salah satu dari itu tadi ya, karena pembelajaran di keluarga, penyuluhan di keluarga biar orang tua juga paham ya bahwa pendidikan yang mereka berikan itu bukan hanya sekedar di lapisannya ya, tapi juga harus secara menyeluruh gitu. Terus untuk anaknya yaitu tetap juga harus ada pendidikan terkait dengan pernikahan ya, termasuk psikologis, termasuk tanggung jawab, termasuk seks juga, itu harus ada juga. Lalu mungkin peran bagi generasi muda gitu Bu untuk menyikapi kasus pernikahan dini ini apa sih Bu? Untuk menyikapi kasus pernikahan dini, perannya ya, saya kira harus belajar
bagaimana menggunakan teknologi di sekeliling kita dengan tepat ya. Terus juga memacu diri kita ya, dengan teknologi itu kita juga bisa loh mas, walaupun usianya muda tapi punya finansial yang baik secara ekonomi, yaitu menggunakan teknologi dengan baik. Dan tepat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dampak pernikahan dini ini tidak hanya berdampak bagi kedua orang yang melakukannya saja atau remajanya tadi, tapi juga berdampak pada si calon bayinya. Karena si calon bayi ini bisa juga terkena stunting. Nah, seperti yang kita ketahui, angka stunting di Indonesia ini cukup tinggi ya. Jadi dengan adanya podcast kita kali ini, kami berharap para remaja bisa lebih aware dan juga bisa menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Jadi mereka tidak mengikuti, mungkin ada yang temannya melakukan pernikahan dini, mereka bisa lebih aware ya kepada dirinya sendiri. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zufra karena telah berkenan menghadiri podcast HMKM Canti Adharma pada kali ini. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.